Badu sumerbaipun para kadang sedherek ingkang satu kinurmatan kalau ngaturaken Om Swastiastu. Astungkara ingkang boten tangken dhateng pamuji kawula kita krawuhan Rama Sepuh pagesang kita sama. Kalau aturaken dhumateng Rama Sepuh. Sebelumnya mari kita dengan pangajari umat Om Swastiastu. Om Awibina Mastu Namo Sidam Om Stirastu dan Astu Nama Siwaku. Atas anugerahnya ide sang yang dewasa Brahman para dewa leluhur adapun ide bedara yang melingkar perayaan Pura Haji Jayabaya. Saya Haji Jayabaya. Sebelumnya yang Romo sucikan Romo Sepuh istri Satya Buana Mendangamulan, yang Romo sucikan para pindah itu yang ada Pura Tuti, Pak Agus Ketua PHDI Kecamatan Papar yang sudah luar biasa. Pertemuan ini dan 2 kali beliaunya ketemu Romo dan Romo juga beliau bisa hadir di Pura Mendangamulan. Pastinya satu kehormatan yang luar biasa buat Romo bisa nampak di tempat ini. Kebetulan ada acara juga dekat sini sehingga nampak di atas pura yang kita sangat sucikan. Nama pura ini tidak asing buat Romo sebenarnya ya, karena Romo sendiri asli dari Bali, dari Singaraja, namun dulunya asli dari Kediri juga. Karena di Bali itu banyak sekali ada namanya kawitan pedarman, dan masing-masing punya pedarman sesuai dengan leluhurnya masing-masing di Bali. Nah, Romo salah satu keturunan dari Arya Kutuwaringin. Nah, Arya Kutuwaringin ini aslinya dari Tanah Jawi pada waktu pelebaran suatu mempersatukan Nusantara. Gajah Mada membawa 7 Arya ke Bali, salah satunya Arya Kutuwaringin. Ada Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Belong, Arya Kanuruhan, Arya Kutuwaringin. Itu yang dibawa ke tanah 7 Arya, sehingga wilayah Bali dibagi 7 kekuasaan. Jadi para Arya. Misalnya Arya Kutuwaringin asal usul dari Arya Kutuwadiri dan termasuk leluhurnya Jayabaya juga. Sehingga kalau nampak di tempat ini jadi nampak leluhur Romo juga itu. Intinya satu luar biasa yang sangat dituntut di Kediri ini. Namun sebelumnya Romo kamu pernah diri tidak sedikit mempunyai diri. Nama Abisika Romo Sepuh Satya Buana Mendangamulan. Romo selaku abdi dalam pelayan penjaga Kriste yang ada di Pura Mendangamulan. Romo intinya masih aktif di Angkatan Laut di Marinir, pensiun 6 tahun lagi. Sehingga Romo belum menuju jadi seperti sebagai lain. Nama Abisikanya Romo Sepuh, bukan Romo Patide, Romo Sepuh Satya Buana Mendangamulan. Tanggung jawabnya sebagai abdi dalam pelayan penjaga Kriste yang ada di Mendangamulan. Kenapa sebagai penjaga Kriste? Ya karena Romo ingin tanah Jawa ini, kearifan lokal yang ada di Jawa ini dibangkitkan atau kita merasa bersyukur hidup di Jawa dengan geografis yang ada di Jawa, sehingga tidak harus sama dengan apa yang ada di luar Jawa. Ya, apa yang ada di Kediri yaitu yang kita persembahkan. Adat apa yang di Kediri itu yang kita pertahankan. Biar nanti nenek moyang kita leluhur ini membuat satu budaya apa semuanya hilang ya hilang. Kita masih wajib untuk mempertahankan adat istiadat yang apa ada di tanah Jawa ini. Maupun pura-pura yang ada
Jawa Barat, Jawa Tengah Mataram Gunung, dibawalah Empu Sendok ke Jawa Timur. Lahirlah namanya Singosari Kediri sampai Mojopahit. Sehingga Medangkamulan merupakan peradaban. Ya, peradaban untuk mempersatukan semua leluhur yang ada di Nusantara. Karena apapun agama dan keyakinannya, mereka adalah saudara kita. Kita bersaudara, bukan orang lain. Sehingga kalau di tanah Nusantara ini, bangkitlah Nusantaraku berbagai bentuk agama dan keyakinan. Sehingga apapun agamanya tidak melupakan leluhurnya, tidak melupakan adat istiadatnya, tidak melupakan budayanya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan, murni asli orang Nusantara, bukan orang luar negeri. Ya, itu yang harus dipahami. Apapun agamanya, kita bersaudara. Ini Gunung Medangkamulan mungkin luasnya 2 hektar. Ya, luas tanahnya 2 hektar. Masih kecil ya? Sudah besar ya? Astungkare ini karena leluhur. Ya, dulu luasnya kecil seperti ini, lebih kecil dari ini. Cuma samalah 6 are dulu luasnya. 612 meter persegi luas purnya dulu. Nah, sekarang mencapai 2 hektar. Dan jalannya bagus, unik lagi. Dulu mau masuk ke pur susah kali. Seperti sini luar biasa. Dari jalan raya kelihatan purnya kan, luar biasa. Dan Romo cukup bangga, arsitektur yang ada di sini luar biasa. Ya, bentuknya Padma Candi ini ya, ini yang luar biasa. Tidak harus sama yang ada di Bali. Ya, jadi saya kalau mohon dipertahankan apa yang sudah ada ini luar biasa. Romo sangat terkesan. Baru datang aja cecahnya bersuara, ya rasanya enak, didengar doa diterima, betul nggak? Sembahyang murid cecahnya berbicara, Prabowo Sandi cecahnya bersuara. Tadi puja bakti kita direstui para leluhur, gitu ya. Karena ketulus ikhlasan kita bersama ya. Terus bakti apapun mampunya kita itu dipersembahkan. Sehingga tidak harus mengada-ngada, harus mencari hutang ke sana ke sini untuk membuat kare dan dados. Tidak boleh membuat kare mencari uang ke sana sini ya, mencari hutang itu tidak diterima sama leluhur. Setuju? Sehingga mampunya apa itu yang dipersembahkan. Ya, kalau kita kaya, kita punya uang, ya persembahkannya semewah mungkin apa-apa. Ada rasa bakti ya, rasa bakti tidak bisa diukur sesuai kemampuan kita masing. Ya, sehingga umat dari Kediri jangan berkecil hati, mampunya apa itu dipersembahkan. Karena Tuhan, para dewa leluhur tidak pernah minta sesaji jenisnya kayak apa, tidak pernah. Tidak ada sastra lontar mengatur tentang dewa minta banten kayak apa, tidak ada. Semua diserahkan kepada umat manusia sebagai rasa bakti kepada para leluhurnya. Setuju ya? Sehingga harus mempersembahkan murni ya, ada kemampuan kita. Dan seperti tadi Astungkare walaupun cuma titik bunga, tapi para pemangku mujanya luar biasa tulus ikhlasnya. Inilah sembahan yang utama sebenarnya, yang harus setiap hari apa semuanya. Karena leluhur melihat sembah bakti kita dengan tulus ikhlas. Artinya membangga di sini ada gambar kerawitan. Ini kerawitan ya, bukan Bali Ganjur ya. Nah, kerawitan ya, masih bisa jalan kerawitannya masih. Astungkare luar biasa itu kan. Masalah sampun tas sih sampun. Semuanya ikut. Terus dilingginya di mana leluhurnya? Yang mana? Candi sebelah kanan. Apa namanya candinya? Candi Pak. Makanya ini perlu penjelasan yang pasti tentang kita linggikan karena kita tidak sama seperti Bali. Ya. Kita namanya Candi Pamuk satu sama dengan Padma hitungannya. Sebenarnya kita harus menamakan konsepnya Empu Kuduran. Empu Kuduran Bagawan itu dari mana aslinya? Jawa Timur, iya kan? Bagawan Empu Kuduran ini yang membuat konsep namanya leluhur di Bali. Namanya Kemulan. Makanya di Bali ada pura kayangan 3. Setiap desa itu ada pura kayangan 3. Itu konsep leluhur Jawa. Leluhur yang dari tanah Jawa Timur
diundang sama Prabu Udayana ring pesamon 3 baru lahir namanya Kayangan 3 menyatukan sekte yang banyak di Bali jadi 3 sekte. Banyak lahir namanya Merajan Tong Telu Kemulan di keluarga masing-masing di Bali. Ya, sehingga mudah-mudahan nanti kalau bisa di sini buat konsep namanya candi, ya pepundan Kemulan, candi pepundan Kemulan. Intinya harus ada rongklunya di tengah candi itu. Ada simbolisasi terhadap Trimurtinya di desa yang di Pasir. Sistem ini Kediri kan sudah pemahaman. Intinya gini, kembali kepada amalan kita, perbuatan kita. Intinya upacara tas-tas itu hanya bentuk etika manten. Etika ada di istiadat yang ada kita buat berdasarkan kesepakatan. Ya, kembali kepada hidup ini adalah karma wasana perbuatan. Ya, karena menyatunya Atman ke Brahman mencari moksa ini susah banget. Hampir tidak mungkin terjadi. Romo sendiri belum mampu mencapai moksa. Tapi niat kita, doa kita pingin orang yang meninggal ini bisa mencapai moksa. Tapi kembali kepada amalan kita selama kita hidup. Karena hidup itu penting sekali. Budi pekerti ini digunakan dengan baik-baik, dengan beretika. Sehingga sebenarnya kami bukan pada jaminan kalau di tas itu masuk moksa enggak. Ya, itu sesuai karmanya. Karena kembali kepada etika hidup. Di tas pun tidak masalah sebenarnya. Kembali pada karma bosan. Tapi di ajaran hidup kita berusaha untuk menyucikan roh ini bisa kelahiran berikutnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hidup itu adalah membawa karma. Tidak bisa kita menebus dosa yang tidak bisa. Jangan Banten dijual di atas namakan, betul nggak? Jangan agama di atas namakan masuk surga, betul nggak? Tidak boleh. Tetap perbuatan kita ini, budi pekerti kita yang akan kita bawa ke alam kemana. Yang tas-tasnya hampir semuanya berbeda. Setiap para wiku, para sulingge, apapun banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tapi sesungguhnya para wiku kita, para sulingge kita ingin umatnya yang terbaik. Melaksanakan sesuatu, ingin serasa bakti kita kepada leluhur, itu yang akan kita dinilai. Namun tas-tas ini jangan sampai memaksa kemampuan. Intinya karena pada bagaimanapun entas-entasnya yang kita entas ini leluhur. Ingat umatnya ada diri, orang lahir itu tidak punya nama. Setuju? Baik, terus punya nama gak? Nah, sama kalau kita berpulang kepada yang jahat. Kalau kita mati tidak bawa nama juga. Nama aja yang dibawa, apalagi jabatan, apalagi kekayaan, apalagi kecantikan, kegantengan, gak akan dibawa itu. Setuju? Yang kita bawa lah karma wasana perbuatan ini. Makanya selama kita hidup dikasih kesempatan hidup, ayo gunakan kesempatan berbuat kebajikan semampunya. Jangan waktu disia-siakan untuk kepentingan pribadi, ya kan? Untuk menambah 7 keturunan, ya punya uang kikir demit pelit, ya kan? Betul nggak? Disimpan di tempat tidur uangnya, nanti buat anak cucunya, ya. Beli tanah banyak, dasar kita membantu orang susah tidak mau. Mempunyai kepura 2.000, 5.000 pakai uang paling terkecil. Ingat ini titipan semuanya. Romo yakin kalau umat ini bersatu semua pura ini akan menjadi indah luar biasa nantinya. Berlombalah ya untuk berbuat kebaikan. Karena kita mati tidak bawa uang. Namun nama yang dibawa kok apalagi uang. Yang kita kematian kita hanya bisa ditemani dengan dharma lah yang menemani kematian kita ke alam sana. Bukan istri, bukan anak, ya kan? Bukan saudara, tidak ada. Kita bawalah amalan kita. Sehingga bagi yang mengikmat hidup, ayo kita berbuat semampunya. Tidak mampu materi,
tenaga. Tidak mampu tenaga, pikiran. Tidak mampu pikiran, doa yang baik. Jangan jadi pengamat. Jangan mengomongkan kejelekan orang terus. Jangan mencari kelemahan terus dengan beliau BHDI. Nah iya, nyari kesalahan BHDI terus. Umat PHDI salahkan, BHDI disalahkan, betul nggak? Suruh umatnya di BHDI nggak mau. BHDI ini ngayah, nggak punya gaji. Dia berpikir lebih realistis, berpikir positif. Nah, mungkin saja Romo sampaikan sedikit, Romo sampaikan yang jelas. Romo sangat bahagia, tidak gampang memperoleh umat seperti ini, tapi luar biasa bisa berkumpul banyak ini. Tuh, Medang Gamelan umatnya berapa kakak? Luasnya 2 hektar, umatnya 7 kak? 7 kakak. Meninggal 3, tinggal 4 kakak. Bayangin 2 hektar. Ayo, mau umatnya 7 kakak, di belakangnya besar. Jadinya Astongkare, Sematong dari Bali, luar biasa antusiasnya ke Medang Gamelan. Kenapa? Karena mereka tidak lepas dengan Medang Gamelan, karena ada historisnya. Kalau di Bali itu ada Merajan, ada namanya Rong Telu, ada Kemulan namanya. Yang membuat konsepnya Empu Kuturan. Inilah Empu Kuturan aslinya dari Medang Gamelan yang melahirkan Singosari Kediri. Bayangin, yang melahirkan Singosari Kediri itu adalah Empu Sendok itu. Ya, dari peradaban Mataram Kuno, dari Prambanan Gunung Merapi meletus, dibawalah peradaban Medang Gamelan ke Jawa Timur sama Empu Sendok. Akhirnya Singosari Kediri sampai muncul Pak itu. Nah, termasuk leluhur Romo, saya Haji Jayabaya lahir juga. Bukan Romo mengaku Haji Jayabaya, enggak, dia Romo merupakan anak cucunya beliau lah di peradabannya saya Haji Jayabaya. Jadi kalau kesini Astongkare tampil ke leluhur. Banyak hal yang disampaikan sama Romo istri, mungkin nanti termasuk Romo lihat sini sudah luar biasa budaya, sandalnya dilepas, tepuk tangan umat yang ada di sini ya. Betul Romo ini paling keras orangnya kepada orang-orang dari mana-mana datang. Kalau sandal dibawa masuk ke pura, ini sudah nggak benar. Karena ini rumah Tuhan dan harus kita jaga kesuciannya, betul nggak? Ke rumah aja kita lepas sandal, ke rumah Tuhan pun tidak mau dulu, terutama para pemangku. Ketua PKPI Kecamatan serta Ibu yang selalu setia tentunya mendampingi tugas-tugas Dharma beliau, Bapak Ibu putra putri yang sangat Bunda cintai, kasihi dan banggakan. Sebelumnya terimalah salam pengajar umat. Om Swastiastu. Om Pa'alinastu Namasidam. Om Sidirastuastu Tatastu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Anugerah luar biasa di malam hari ini atas restu Brahman, para dewa dan leluhur dipertemukan di tempat yang sangat suci ini, di Pura Aji Sri Aji Jayabaya. Ini semua tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan hidup ini. Kemana kaki melangkah, bertemu dengan siapa, menjalankan peran dan tugas apa, semua sudah dikehendaki Dia. Yang patut kita haturkan kepada beliau adalah rasa syukur tanpa batas. Hari ini semua diberikan kesehatan, diberikan kerahayuan, diberikan juga anugerah damai, karena bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita menghaturkan sumpah bakti kepada Nabi. Sedaya dipun lairaken gesang wonten ing alam donya menika kagem menapa Bapak Ibu? Pirsa, kita dilahirkan menjelma menjadi manusia ini bukan untuk bersenang-senang, akan tetapi kita semua diberikan kesempatan untuk membayar hutang
lalu dan diberikan kesempatan untuk mempersiapkan karma di kelahiran yang akan datang. Sudahkah sampai usia sekarang ini kita mampu menjalankan titah yang sudah dianugerahkan? Kita sampun melaksanakan kewajiban kang sampun katitahaken kalian Gusti Pangeran ingkang akarya jagat, Bapak Ibu sekalian. Sampun dalam proses yang perlu kita sadari, mari kita eling dengan jati diri kita, dari mana kita dilahirkan dan kemana kita harus berpulang nantinya. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ini. Ngatos-ngatos boten sembrono, mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar, sehingga kita selalu berada di jalan dharma. Ini teori ini, tapi melaksanakannya itu tidak mudah. Harus diawali dari dalam diri sendiri dulu. Kalau sudah mampu menyadari, iling kepada jati diri, maka kita akan berupaya dengan kesadaran diri untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Yang sering terjadi di dalam diri kita ini selalu sibuk untuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain, sehingga lupa untuk berkaca kesalahan kita itu di mana. Menyalahkan orang lain itu merupakan hal yang sangat mudah dan tidak perlu belajar. Akan tetapi untuk introspeksi diri, mawas diri, ini belajar. Dan belajarnya tidak mudah, butuh waktu, butuh kesadaran, sehingga kita nantinya akan selamat dalam kelahiran kita ke dunia. Kalau selalu sibuk menyalahkan orang lain, kita tidak mau belajar, maka kita akan terlepas dari ajaran kebenaran. Sehingga hutang karma kita ini akan semakin besar, Bapak Ibu sekalian. Menawi hutange sansaya ageng, makin bayaripun tambah awrat, tambah abot. Tapi mulai saat menikah dipun cicil segede astagfirullah, makin menawi sampun diwanci kondur dumateng alam keabadian numitis malih utang kita menikah boten awrat. Kados ingkang dipun aturaken Rama wau, ampun dados pengamat, menjadi pengamat sehingga mudah menyalahkan orang lain, yang mana kita sendiri melakukan hal tersebut belum tentu mampu. Sudah menyalahkan orang lain, kita punya pun berpikir selalu yang terkecil mempunyai, itu nanti kita lahir belum tentu menjadi manusia. Karena kriteria menjadi manusia itu tidak mudah menyalahkan orang lain, akan lebih mudah untuk membantu orang lain, membantu siapapun yang membutuhkan kita. Kalau dosa kita terus menumpuk dan menumpuk, kita tidak mampu membayar, walaupun nanti kita dilahirkan menjadi manusia, mungkin akan lebih sengsara daripada kelahiran sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita sadari kita berlomba. Yang masih sering memiliki rasa iri, dengki, sakit hati, monggo kita lebur menjadi cinta kasih tiada batas kepada siapapun tanpa membedakan.
Tatkala kita bicara agama, kita akan berbicara tentang kebaikan dan juga kebenaran. Tatkala kita berbicara leluhur, kita semua bersaudara. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa kasih di dalam diri kita, sehingga kita bersama siapapun kita akan merasa damai dan berbahagia. Bapak Ibu yang sangat Bunda kasihi, kalau mersani Bapak Ibu yang sangat terlihat auranya positif, ini Bunda percaya sekali sudah mampu mengamalkan kebaikan dan kebajikan itu. Buktinya hari ini walaupun kondisi cuaca dan alam sedikit kurang bersahabat karena anginnya ini, kalau fisik kita tidak sehat, yang sewu pasti meriang badannya. Tetapi dengan rasa tulus ikhlas, kesadaran dari dalam diri, menyempatkan untuk datang ke pura, sungkem bakti kepada beliau, itu sudah pencerahan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Semoga tetap dijaga kesehatannya, Bapak Ibu sekalian. Raga ini tidak akan mampu berbuat apapun tatkala kondisi tubuh kita ini benar-benar sakit dan tidak sehat. Oleh karena itu, mari kita jaga raga ini sehingga sang jiwa yang ingin meningkatkan derajat kemuliaan lebih tinggi dari sebelumnya itu bisa terwujud. Ingat, jiwa kita memilih raga ini untuk bisa bersinergi. Jangan sampai kita merasa pintar, merasa cerdas, merasa kaya, merasa tampan, merasa cantik, mengendalikan sang jiwa. Itu tidak dibenarkan. Biarkanlah sang jiwa menuntun raga ini sehingga akan mampu meningkatkan derajat kemuliaan lebih tinggi dan mampu membayar hutang-hutang karma yang belum terselesaikan. Terkadang kita sering berpikir dalam kelahiran kita ini sudah melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, tidak merepotkan orang lain, tetapi kenapa ujian itu, penderitaan itu masih sering kita rasakan? Sering berpikir seperti itu Bapak Ibu? Terkadang menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan para leluhur, dan terlebih menyalahkan Ibu Sang Hyang. Apapun yang diterima Bapak Ibu dalam kehidupan ini, itu murni hasil karma Bapak Ibu sekalian yang sudah ditanamkan. Tidak akan tertukar anugerah itu, baik itu penderitaan, baik itu sakit, baik itu bahagia. Semua itu murni karena wasana kita. Oleh karena itu kita tidak dibenarkan untuk menyalahkan siapapun. Yang patut kita sadari, bagaimana kita menyadari diri, introspeksi diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tetap mengikuti apa yang sudah ditetapkan beliau, yang sudah diwacanakan beliau kepada kita. Menerima dengan rasa syukur dan tetap meningkatkan kebaikan dan kebajikan. Karena apa yang kita tanamkan dulu akan kita dapatkan di kelahiran. Dan apa yang kita tanamkan, kita lakukan di kelahiran sekarang ini akan dipertanggungjawabkan di kelahiran yang akan datang. Tatkala ingin terlahir cantik dan tampan di kelahiran yang akan datang, maka rajin-rajinlah untuk membersihkan dan menghias tempat ibadah. Jadi tidak hanya para mangku saja yang membersihkan pura. Bapak Ibu silahkan berlomba, yang kita lakukan akan kembali lagi ke kita.
Kalau kita dianugerahkan rezeki yang lebih, jangan berhitung untuk dipunyakan. Karena orang yang dermawan itu tidak akan pernah jatuh miskin. Gak ada cerita orang dermawan itu akan jatuh miskin. Tatkala apa yang diberikan itu dilakukan dan didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena ada kepentingan. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu semua akan kembali kepada kita, baik dan buruk. Karena sama-sama kembali kepada diri kita, mari dengan kesadaran lakukanlah yang baik-baik, dengarkanlah yang baik-baik, dan kita lihat yang baik-baik. Bapak Ibu yang sangat Bunda kasihi, tidak perlu kita menuntut orang lain baik kepada kita. Akan tetapi, sudahkah kita baik kepada orang lain? Itu yang paling penting. Karena pada saat kita disanjung setinggi langit, tatkala kita tidak melakukan kebaikan dan kebajikan, maka pahala pun kita tidak akan pernah dapatkan. Walaupun kita dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dan dibenci oleh siapapun, tatkala kita senantiasa eling dan selalu melakukan kebaikan dan kebajikan, pahala yang kita miliki tidak ada satu orang pun yang akan mampu untuk menguranginya, meskipun sekecil debu. Semoga dengan kesadaran ini umat akan semakin untuk bisa eling kepada jati diri. Sisa umur yang kita miliki ini hendaknya bermanfaat, jangan kita sia-siakan, karena ending dari kehidupan kita adalah kematian. Kematian ini tidak akan pernah diberitahu terlebih dahulu. Setiap saat kita akan berpulang ke alam keabadian. Hukum mati adalah pasti bagi semua makhluk yang hidup di bumi ini. Romo Sepuh dan juga panjenengan sedaya ini menunggu giliran kapan waktunya. Jadi mari kita senantiasa untuk menambah amal kebaikan kita. Tidak mampu dengan materi tenaga kita, tidak mampu pikiran kita, tidak mampu ketiganya. Dari lahir kita sudah dianugerahkan tanpa membeli, itu yang kita punya. Tahu Bapak Ibu sekalian, anugerah yang sejak dilahirkan diberikan kepada kita yang bisa kita punyakan tanpa harus membeli. Besok senyum kita. Hidup ini adalah belajar Bapak Ibu. Sepanjang kita masih hidup, terus untuk belajar. Musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang lain, tiada lain adalah diri kita sendiri. Setiap hari bangun tidur, ucapkan rasa syukur kepada Beliau, Brahman, para dewa dan leluhur yang sudah memberikan kesempatan kita masih dikaruniai umur sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkarma baik. Dan kembali lagi tadi sedikit yang disampaikan Romo Sepuh, bangga Romo berada di tempat yang sangat suci ini. Kesadaran umat sudah luar biasa. Ini tentunya tuntunan dari tokoh yang sangat luar biasa, beliau Bapak Agus, yang sudah mencurahkan segala tenaga, waktu, pikiran, materi, keluarganya untuk berbuat demi tegaknya dharma di Pura ini. Dan umat harus mendukung beliau. Tanpa pemimpin yang memberikan tuntunan tentunya seperti ayam kehilangan induknya. Oleh karena itu dukung beliau dengan penuh rasa kasih, jangan sampai mudah menyalahkan. Jadi dukung beliau untuk menjadi bapak dan ibu umat yang ada di sini. Kesulitannya beliau mohon
juga tetap membantu, sehingga beliau tidak akan merasa beban nanti di dalam menjaga amanah untuk menjadi ketua PHD ini. Dengan dukungan umat, doa umat, beliau tetap diberikan kesehatan, kerahayuan, dan juga para pinanita yang sudah disucikan ini mampu ngayah. Beliau ini berat tanggung jawabnya secara niskala. Kalau ada kesalahan secara niskala, nyawa yang dipertaruhkan. Kalau umat ada rezeki sembahyang, jangan yang terkecil yang dipunyakan, kembali lagi nanti akan ke diri sendiri. Kalau punya rezeki yang lebih, aturkan untuk di pura, aturkan untuk para suci ini. Melayani para suci sama dengan kita melayani Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak berbentuk dan berwujud, yang bisa kita lihat adalah perpanjangan tangan beliau melalui orang-orang yang sudah disucikan ini. Semoga pura ini akan semakin berjaya dengan bersatunya umat, guyup, rukun, bisa saling asah, asih dan asuh. Kembali ke sendal tadi, sudah kesadaran yang luar biasa, mampu melepaskan alas kaki. Yang kalau kita tahu kebenaran tidak menyampaikan, itu yang salah kita. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran itu tidak dilaksanakan, resiko ditanggung oleh masing-masing. Di dalam Babisa Purana 77.13 disampaikan, sopanatku naroyastu arohet suryama niram saya tinarakan kurang asih patra muana wipo. Seseorang yang memasuki candi atau pura Dewa Surya dengan memakai alas kaki, baik sendal atau sepatu, maka akan diberikan hukuman di neraka Asipatra. Astengkara umat yang ada di pura ini terbebas dari neraka Asipatra karena kesadarannya sudah mampu melepaskan alas kaki. Bersyukur dan berbanggalah kita terlahir menjadi Hindu, memeluk agama Hindu, karena sesungguhnya roh yang reinkarnasi di dalam diri kita ini adalah roh-roh yang sudah tersucikan dan tercerahkan. Tanpa kita sadari, pada saat kita melepaskan alas kaki, napak Pertiwi, itu kita akan mendapatkan anugerah dari Ibu Pertiwi berupa cakra bintang bumi. Cakra bintang bumi ini akan kita dapatkan letaknya 15 cm dari telapak kaki kita. Kenapa? Leluhur kita zaman dulu itu umurnya panjang-panjang, tidak mudah terserang penyakit, sehat-sehat, sakti mandraguna, karena selalu menghubungkan buana alit ini kepada buana agung dengan napak. Itu jati diri kita sebagai orang Jawa. Ngapain harus dua diaturkan? Kan menghemat biaya. Ya mungkin daripada dua harus diaturkan, biarkan satu diaturkan dengan makna yang sama, yang satu mungkin untuk yang lainnya bisa bermanfaat untuk yang lain. Ya, itu cara kita memaknai, mengaturkan bakti kita. Mungkin kalau ada saudara yang asli Bali bisanya ke Jambi tidak apa-apa, itu kan pribadi masing-masing.
Tetapi di pura ini hendaknya punya pakem jawabannya yang tidak bisa digantikan dengan budaya yang lain. Kira-kira setuju ya? Monggo, kalau bukan kita yang muri-uri budaya kita, siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, umur kita tidak tahu kapan dipanggil. Seperti yang disampaikan Romo, bukan pasangan hidup kita yang hebat, bukan putra-putri kita yang pintar, bukan sanak saudara dan teman kita yang menemani kita tatkala kematian itu tiba. Tiada lain adalah Dharma. Dharma lah yang akan menjadi teman setia kita yang mampu menolong kita di alam keabadian. Ingat Bapak Ibu, alam yang nyata ini hanyalah sesaat. Alam keabadian jauh lebih lama daripada alam yang nyata ini. Persiapkan diri kita dengan sangat baik, sehingga tatkala tiba saatnya nanti kita sudah siap dengan bekal yang cukup kembali terlahir menjadi manusia yang lebih sempurna dari sekarang. Nama Pulau betul? Pulau Saking Bali ada sedikit yang saya tanya supaya kami di sini Oke, ntar dulu. Ini terlepas dari Dharma yang tadi. Ini tentang patung Ganesha. Patung. Jadi patung Ganesha itu apakah bisa kami taruh di pura ataukah arus ataukah atau tidak bisa harus atau tidak itu kalau bagaimana nanti jawabannya fungsi juga kami tanyakan di sini karena kami benar-benar tidak tahu walaupun di Bali dan Semarang mengagungkan kebesaran Ganesh. Dalam Ganesha, kebesaran Ganesh itu semua sakti, pusaka, anugerah para dewa-dewi ada di Ganesh sebetulnya. Nah, Ganesh ini sebagai simbolisasi suatu kebijaksanaan, bukan tempatnya di luar. Sebenarnya kita muji sebagai simbol kebijaksanaan, walaupun secara tidak menghalang segala rintang, karena kesaktiannya begitu luar biasa. Karena hampir semua para dewa, para dewi kesaktiannya ada di Ganesh. Pada waktu kepalanya dipenggal sama Siwa itu sendiri, sehingga pada waktu menghidupkan bulan dia mendapat namanya kepala gajah itu, disaksikan para dewa dewi mengasih anugerah semuanya, sehingga semua senjata ada. Intinya kalau kita paham betul, karena dia perjuangan para dewa yang kita sangat hormati, jangan selagi di depan penjaga pintu. Intinya terlalu inilah kita terlalu mikir, tidak boleh sebetulnya sih. Jadi dikira menjaga halangan dan tes satpamnya, ya bukan perlu rasa satpamnya bukan Ganesh. Ganesh itu dewa yang harus kita muliakan kebesaran beliau sebagai dewa yang bijaksana. Kalau melihat Ganesh ya di tengah gini Ganesh itu, dari mana tamu bukan di tempat sini. Itu yang sama dengan kita tidak menjaga kesuciannya Ganesh itu sendiri, ya kan? Walaupun sebelum mengalami tangan, tapi itu simbolnya bijaksana, dewa bijaksana. Hampir semua senjatanya para dewi ada di Ganesha sendiri. Makanya seperti di Kartikeya diuji sama Ganesh, dia sedang menghormati orang tua sendiri, orang tua dikelilingi. Makanya kita sebagai yang dilarang ini simbol bakti kepada orang tua. Orang tua itu Tuhan yang nyata kita itu sebenarnya. Jangan terlalu tinggi kita melompatnya itu. Nah, sama Ganesha ini itu dewa yang bijaksana. Nah, kalau kami itu terlalu kesepakatan, karena kan kalau menurut pribadi di dalam tempatnya kita kebijaksanaan di situ nantinya, bukan penjaga lawang dia. Karena mulut itu mas lain dari rumah-rumah di pura ada Ganesha di tengah-tengah,
Semar pun ditaruh di tengah-tengah tuh. Emang Semar penjaga gawang apa penjaga pintu? Kan ada seperti ceritanya sebenarnya. Nah, kita harus menghormati kesucian daripada para dewa itu. Ya kan? Walaupun ada rancangan namanya Ganapati, pasukannya Ganesh, itu beda lagi kan? Ya kan? Tapi dewa Ganesh adalah dewa itu membuat yang anugerah kebijaksanaan. Jadi kalau Romo kalau ingin dengan Ganesh di dalam tempatnya, itu sebagai penjaga lebih dihormati lah. Sama Semar dalam Semar wajib. Nah ini yang Semar itu wajib, siapa lagi yang tidak menghormati Semar? Karena Betara gurunya Nusantara ada Semar itu sendiri. Nah, karena ini makanya di Medang Kamulan kalau odalan harus matur piuning kulunu pada Semar dulu sama Ibu Kanjeng Ratu baru berodalan. Karena ini tanah Jawa, bukan tanah Bali, bukan tanah Sumatera, ini tanah Jawa, dihormati leluhur yang ada di Jawa. Di Medang Kamulan sampai sekarang ini menggunakan sesaji Jawa asli. Kemarin 21 selingnya muput, ya sajinya Jawa itu nggak ada penjanda, ada. Ya, intinya sebelum sampaikan, wahai umat manusia, pujalah semestaku yang ada di tempat kamu, gunakan semestaku untuk memuja aku. Tatkala saya kemampuan dan terus aku terima sebab baktimu. Itu kalau kita bicara Tuhan itu maha adil. Kemahaadilan Tuhan itu harus kita syukuri apa yang ada di desa kita masing-masing. Gunakanlah apa yang ada di desa ini sehingga itu meringankan beban umat. Jangan budaya-budaya Bali dibawa ke sini terus akan menyusahkan nanti. Pakailah Semar, Ibu Kanjeng Ratu Samudro sebagai simbolnya orang ornamen-ornamen Jawa lah kita gunakan di sininya. Kalau lebih mampu bisa. Ya, sebagai strategi sujud kita kepada orang tua yang ada di tanah Jawa, termasuk ogoh-ogoh. Itu Bali, jangan di sini lagi. Sampai sekarang Pura Medang Kamulan tidak pernah buat ogoh-ogoh. Karena di Bali tidak wajib ogoh-ogoh itu. Karena di Bali dulu nggak ada ogoh-ogoh. Karena sifatnya budaya. Nah kalau terus ogoh-ogoh buat di sini biayanya berapa? Urunan lagi umatnya, betul nggak? Buat ogoh nggak? Urunan enggak? Ini yang Romo takutkan di sini, bukan ogoh-ogohnya salah, tapi kan semakin berat kita. Waktunya ngayah, bukan tidak mau sih. Karena itu nggak ada hubungannya dengan agama. Budaya muri budaya bulu Bali nggak ada ogoh-ogoh kok. Tahun 90-an berada ogoh-ogoh. Gunakanlah orang-orang yang ada di Jawa cukup. Ya biar umat tak beban berat lagi. Nanti urusan manusia dia dimasukkan lagi ke tanah Jawa lagi, belum lagi acara begitu. Ya, jadi apa yang sudah di Jawa orang tua kita yang sudah ringan, ya pertahankan ringan juga. Ya depan nama Ganesha kembali kepada kesepakatan mantel. Belum promo, Ganesha di tengah boleh. Itu tapi kalau udah di depan jalan ya itu ada di tempatnya di luar ya kan? Sandal masuk, terus gimana kesucian Ganesh dijaga? Apa dia satpam? Ya enggak, aku nggak ada bukan satpam dia kok. Ya satpamnya penglurah yang depan dulu penglurah gede di depan penglurah buat tubuh depan. Itu yang makanya setiap masuk ke depan izin tubuh depan dulu penglurahnya. Di Bali penglurah namanya itu gede. Ya buat tubuh depan tuh. Waduh itu baru masuk. Ya, penjaganya itu tugu. Siapa tubuhnya? Ya yang Borekso ini yang di sini, bukan Ganesha. Yang Borekso tanah ini pekarangan itu kita tempatnya. Bawa tempat dia mesti menjaga dengan baik. Ya kan? Kalau dewa tinggi mana utama tempatnya itu. Berdomor kalau di depan tiga penjaga yang Borekso yang ada di pekarangan ini kita undang. Ya buatkan tempat yang Borekso penjaga sini. Dia yang jaga nanti. Walaupun dia penjaga, siwa pun tidak bisa masuk tanpa izin yang depan itu. Sama kita masuk kantor, betul nggak? Ada penjagaan, stop, nggak boleh masuk. Walaupun jenderal masuk, itu berada pakatnya, nggak bisa masuk, izin dulu. Etika, kembali ke etika. Nah kalau bisa kita Ganesh dari dia, karena mungkin bulu lain gitu. Nah karena ini sistem udah ikut-ikutan jadinya. Kalau belum terjadi, jangan kita hormatilah kesucian Ganesha itu sendiri.
Jadi jangan boleh. Etikanya gimana, atur yang baik aja. Dipandang enak. Bukan, biasanya mengajak ke timur sudah. Kali-kali boleh ya. Intinya kesepakatan aja ya, ini dipandang enak dan esensinya tercapai. Ya kan? Kalau misalnya lanang istri ya kak, yang lanang kanan, yang istri kiri ya gitu. Kalau tubuh sudah ada situ, ya sebelah tubuh itu kan penuh itu. Sebelah sini nanti yang semar itu wajib yang semar itu. Nah itu tanah Jawa soalnya. Karena umat sini ya, bukan Romo, intinya kesepakatan umat di sini mana baiknya. Asenggara ada yang mimpi nanti tempatku di sini. Nah, saya ada Pak Mangku bisa ada mimpi, ada petunjuk, ya Pak Mangku tentukan nanti. Karena Pak Mangku yang punya kewenangan di sini. Ya Pak Mangku ya. Nanti tanya Pak Mangku mantan Bapak, mana tempatnya yang semar apa semuanya, dia Pak Mangku mending sebentar. Yang kami tanyakan tadi, Romo memberikan penjelasan pura sudah dikasih nama dan di sini sudah ada candi Pamuksang. Haruskah candi Pamuksang ini ada namanya juga? Dan bila mana harus ada namanya, kami mohon petunjuk dari Romo. Tujuannya umat Candi Pamoksang itu dia tidak entas itu bisa mencapai moksa. Ya namanya Candi Pamoksang itu menyatukan atma ke Brahman, tidak akan terlahir kembali. Itu sangat sulit sekali. Candi moksa berat, orang masih moksa nggak akan lahir kembali. Nah kita percaya dengan hukum reinkarnasi, menitis kembali, mempertanggungjawabkan kamu itu melanjutkan sudharma yang belum tersampaikan terlaksana di zaman dulu. Sehingga kita mengambil kesempatan di kehidupan sekarang, ayo kita gunakan sebaik-baiknya untuk berlaku bijaksana. Tujuannya mulia, untuk cari pamoksang ini bagus. Namun sependapat, harapan kita semua itu semua bisa menyatu dengan Brahma. Tapi kita tahu persis realitas berpikir, tidak mungkin kita bisa menyatu, pasti lahir kembali. Sehingga konsep kemulan itu datangnya dari zamannya Empu Kuturan, dibawalah ke tanah Bali. Karena di Bali dari situ begitu besar, lahirlah Kayangan 3 di Bali setiap desa. Setiap desa di Bali tanya apa itu ada namanya Pura Kayangan 3. Itu konsep Empu Kuturan. Saking besarnya desa itu dibuatlah berkeluarga, baru lahir namanya kemulan di setiap kerajaan kita di Bali. Maka ada namanya menjangan Siluang setiap kerajaan itu. Setiap kemulan ada yang menjangan, tapi simbolnya Empu Kuturan. Nah kita orang Jawa, sehingga harus kita buat inilah kemulan namanya. Bukan kemulan seperti di Bali, bukan. Kemulan bentuknya candi, di tengahnya dikasih rong telu. Kenapa rong telu? Karena sifat-sifat Tuhan ada di situ. Kita lahir dari sana, mohon kesejahteraan sana, kembali pun ke sana. Bukan berarti kembali ke Brahman, tapi sifat Brahman ada di situ. Brahma, Wisnu, Bapante, Ibunde menyatu yang guru. Yang gurunya tanah Jawa Semar itu sendiri. Kenapa namanya Semar? Samar. Bisa laki, bisa perempuan, bisa iya, bisa enggak, bisa putih, bisa hitam. Itu namanya Semar, Wong Samar. Bisa laki, berardo, nareswa. Makanya kita malu bangga karena berdarah gurunya Nusantara yang Semar itu sendiri. Posisinya tidak. Nah sehingga kalau misalnya sudah ada cari pemoksang, tetap aja itu dirubah. Cuma di tengahnya kasih rong telu mantep, selesai sebagai simbolisasinya Trimurti yang ada di situ. Untuk melinggikan para leluhur kita, sehingga kalau di tas-tas akan dilinggikan namanya Pepundhen Kemulan. Namanya Pepundhen, ya, di Jawa sih Pepundhen cikal bakal leluhur. Sehingga kita hanya buat Pepundhen di Pura Mantan 1 di rumah berat nantinya. Dia bisa sembahyang sama-sama di sini. Sehingga Astungaru umat di sini sudah punya namanya kemulan. Ya, bukan kemulan dari lu, beda konsepnya kalau pakai ini jangan. Bentuknya candi apa yang sudah ada yang kita gunakan. Ya,
cuma merubah dikasih sekat 3 enak banyak budong 100.000 kok dicari kasih ketiga kayu mantan yang ini simbolisasi rong kilo gitu ya. Dia merasa cukup pemangku selesai kok dulu ya besar karena ada simbolisasi rasa bakti kita ya, bahkan dengan cok bakaran sandingan, bahkan dengan kelapa gading, kelapa hijau selesai ya. Kalau di Pura Medang Ambelan kita pakai banteng tengger karena romo angkat tengger, makanya di Medang Ambelan bantunya pakai presbiterah namanya sama ngecok bakar ya, bisa kita kayu sama dengan daksine ya. Namanya dipras semua sama persistem dekale sama apa semua namanya, tapi intinya kita pahami nah, sehingga apa yang disampaikan nama miring karena kita ini banyak ini Jawa ini kembali ke Jawanya ya. Pemerintahnya maksudnya bagus karena itu tujuan utama kita mengharapkan doa kita dia bisa menyatu. Makanya kalau berdoa itu jangan ada di sisinya terus nih, tidak boleh. Orang meninggal itu semoga diterima di sisinya, tidak boleh. Karena Tuhan tidak punya sisi. Setuju? Selama ini kan berdoa kan semoga diterima di sisinya, mana Tuhan punya sisi? Tuhan ada pikirkan kok. Apalagi sisi kita bisa menyatu dengan Tuhan itu sendiri, tidak ada dalam Tuhan sendiri. Tuhan tak punya sisi tidak berujung, tidak berpangkal punya. Harus menyatu dengan Brahman itu mencapai moksha sesuai karmanya mereka. Gitu. Itu mungkin aku sampaikan tidak salah, cuma masalah pemahaman aja ini. Ya karena bagi Romo raja-raja, patih Gajah Mada itu belum mampu untuk mencapai moksha. Dia akan lahir kembali untuk memperoleh karma usahanya. Aduh spirit Nusantaranya bangkit lagi. Nah kenapa Gajah Mada spiritnya bangkit? Karena itu, karena lahir kembali itu. Lahir berbagai macam roh yang ada di semuanya. Di Romo ya, di Pak Agus, Gajah Mada semua ada penciptaan beliau di sini. Jiwa-jiwa pejuangnya ada. Spirit Nusantaranya. Jadi ya, intinya kalau Romo udah setuju kalau di Bali namanya Bali Pebelik ini. Bukan kenapa dibuat candi sama dua ya? Ya itu sama ya, candi dua itu bentuknya dalamnya sama. Tujuannya apa? Saya mau ingin tahu fungsinya apa yang sebelah kiri sana ini untuk leluhur. Jadi kalau yang di sebelah salah itu pepunden. Nah, bener mau. Bisa namanya pepunden kemulan apa desa apa namanya ini? Apa namanya? Panong. Pepunden kemulan karena cikal bakalnya di situ. Kita menghormati semuanya tersebut, kita ingin di situ. Nah kalau di sebelah sini leluhur tamu-tamu lah ya, siapa dari Bali dari mana datang ya dia merawakan di tempatnya candi sini ya. Ya, tapi di sana dikhususkan mengenai pepunden ya, pepunden kemulan tanon ya, luar biasa. Sehingga leluhur tanon siapa meninggi di sini sesuai karmanya mereka masing-masing dengan cara